Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Akila Diaga Isani dari kelas 11 IPA 3, biasa dipanggil Ala. Hari ini saya akan mengerjakan dan membahas soal yang berbunyi anak usia balita dilanjurkan dokter untuk mengonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul sama dengan Rp1.000 dan harga sebuah tablet sama dengan Rp800, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah. Oke, untuk soal yang ini kita bikin dulu perumpamaannya ya teman-teman. Di sini kan dia mention ada tablet, ada juga jenis kapsul ya teman-teman. Nah, kita umpamakan kapsul ini X dan tablet ini Y. Maka selanjutnya kita bikin dulu tabelnya ya teman-teman. Jadi kan tadi di sini dia bilang ada jenis kapsul, ada jenis tablet. Terus untuk jenis ini namanya apa ya? Jenis jenis zat yang harus dikonsumsi itu ada kalsium dan zat besi nih. Nah, untuk kalsium di kapsul itu dalam soal tercantum dalam kapsul itu kalsium ada 5 gram. Jadi kita tulis di sini 5X karena kapsul itu perumpamaannya X. Dan tablet itu kalsiumnya mengandung 2 gram. Berarti di sini kita tulis 2Y. Nah, totalnya tadi kan dia bilang sedikitnya itu 60 gram ya, 60 gram kalsium nih. Berarti nggak boleh kurang dari 60. Totalnya itu berarti harus lebih dari atau sama dengan 60. Karena kan paling sedikit 60, berarti nggak boleh kurang dari 60. Karena 60 tuh istilahnya udah paling minimum banget nih teman-teman. Berarti dia harus mengonsumsi lebih dari 60 atau sama dengan 60. Pokoknya nggak boleh kurang deh gitu. Nah, terus untuk zat besinya di kapsul itu ada 2 gram dan di tablet juga ada 2 gram. Berarti di sini kita tulis 2X di kapsul dan 2Y di tablet. Ini juga sama ya, tadi dia bilang paling sedikit 30 gram, berarti nggak boleh kurang dari 30 gram. Berarti totalnya itu harus lebih dari atau sama dengan 30. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini berarti tabletnya udah lengkap ya. Tabelnya, sorry. Di kalsium itu kapsulnya ada 5 gram, di tablet itu kalsiumnya ada 2 gram. Totalnya itu harus lebih dari atau sama dengan 60. Zat besi di kapsul ada 2 gram dan di tablet ada 2 gram juga. Totalnya itu harus lebih dari atau sama dengan 30. Nah, karena di sini dia bilang dia punya tujuan nih teman-teman. Tujuan dia adalah untuk mencari biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita. Kebutuhan itu kan tadi kalsium dan zat besi kan. Nah, karena di sini dia bilang itu tablet dan kapsul, berarti kita harus mencari tahu nih kira-kira perlu berapa tablet kapsul seharga berapa. Gimana ya? Intinya tuh kan di sini dia mention nih harga kapsul itu artinya 1.000 dan harga tablet itu 800 ya. Itu mau cari tahu kira-kira kebutuhan anak balita ini berapa rupiah gitu loh dengan harga kapsul yang segini dan harga tablet yang segini. Berarti di sini kita tulis tujuannya. Rumus tujuannya itu berarti F X, Y sama dengan, tadi kan kita perumpamaan itu X itu kapsul ya teman-teman. Berarti karena X itu kapsul harganya 1.000, berarti 1.000 X plus 800 Y. Nah, ini adalah rumus tujuannya nanti ya teman-teman. Sekarang kita lanjut dulu ke sini. Kalau udah ketemu kayak gini, sekarang kita kumpulin persamaan-persamaan nih teman-teman. Persamaan yang pertama yang kita dapat tadi itu 5X plus 2Y lebih dari sama dengan 60. Ini ya teman-teman. Dan persamaan kedua tuh yang ini, yaitu 2X
plus 2Y lebih dari sama dengan 30. Nah, terus persamaan yang ketiga juga jangan lupa, ini karena dia nggak ada yang bernilai negatif, jadi di sini tuh X dan Y-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dia nggak negatif ya nilainya, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya adalah kita mencari titik untuk kita bikin grafik nih, teman-teman. Nah, cara cari titiknya gimana tuh? Cara nyari titiknya adalah dengan cara kita tutup salah satu dan kita bagi dengan yang ini nih. Jadi misalnya kita mencari X-nya nih, berarti Y-nya kita tutup, kita coret dulu Y-nya, terus tinggal 60 dibagi dengan ini, dibagi yang ini. Berarti kita tutup dulu, kita coret Y-nya, 60 dibagi 5, hasilnya ini berarti X sama dengan 60 dibagi 5 itu 12. Dan untuk Y-nya itu sekarang gantian kita tutup yang X-nya, sebentar. Sekarang gantian kita tutup X-nya. Jadi 60 dibagi 2 hasilnya sama dengan 30. Berarti di sini Berarti di sini Y-nya itu sama dengan 30. Nah, terus habis itu untuk persamaan yang kedua, kita cari juga X sama Y-nya, caranya sama. Ini kita tutup yang 2 Y-nya, terus 30 dibagi 2 hasilnya sama dengan 15. Berarti di sini X-nya sama dengan 15. Di sini juga karena sama-sama 2, berarti ini juga samanya 30 bagi 2 Y, hasilnya sama dengan 15. Nah, kalau udah ketemu dua titik kayak gini, sekarang kita taruh di grafik ya guys. Jadi sekarang kita bikin dulu grafiknya. Sebentar, ini skip aja kali ya guys, sebentar. Oke teman-teman, ini udah jadi. Sekarang tinggal kita taruh hasil dari X dan Y ini ke grafik yang ini ya teman-teman. Untuk persamaan pertama itu X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan 30. Aku pakai warna oranye ya. Untuk persamaan pertama warnanya oranye. Kita taruh dulu X-nya 12. Kira-kira 12 di sini lah ya. Dan Y-nya itu sama dengan 30, berarti di sini. Terus tinggal kita tarik garis deh. Ini kita tarik garis. Aduh maaf ya nggak lurus teman-teman. Terus untuk persamaan yang kedua, kita ketemu X-nya sama dengan 15 dan Y-nya sama dengan 15. Berarti di sini X-nya 15 dan Y-nya sama dengan 15. Oh iya, untuk pengarsirannya kita uji titik dulu ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya dari persamaan asal. Jadi kan untuk yang X dan Y ini kan persamaannya itu titik X dan Y-nya itu kan didapatkan dari persamaan yang ini ya teman-teman. Ini kita coret dan kita umpamakan ini tuh jadi 0. Kita pakai titik 0 supaya lebih gampang nanti. Nah, kita pakai titik 0. Kalau pernyataannya 0 itu lebih dari sama dengan 60, salah atau benar kira-kira? Salah ya teman-teman. Nah, berarti karena di sini salah dan aku di sini mau mengarsir yang salah. Jadi kalau misal pernyataannya benar, aku arsir ke arah yang salah, dan kalau pernyataannya salah, aku mau mengarsir ke arah yang benar karena aku mau mengarsir yang salah. Mengarsir mengarsir aturan yang salah. Nah, itu dia. Kan aturannya tuh kalau misalnya salah, kita arsirnya ke arah luar kan, ke arah atas. Dan kalau benar kita arsir ke arah titik 0. Tapi karena di sini aku mau mengarsir menggunakan aturan salah, jadi kalau misalnya benar kita arsirnya itu ke arah yang salah, dan kalau salah kita arsir ke arah yang benar. Nah, gitu dia. Di sini itu tadi pernyataannya itu kan salah ya teman-teman. 0 itu enggak lebih dari 60 kan? Berarti untuk persamaan yang pertama, titik 30 dan 10, aku arsir ke arah yang benar karena pernyataannya ini salah. Kita arsir ke arah yang benar, ke sini. Terus untuk yang persamaan kedua, titik X sama 15 dan Y sama dengan 15, ini juga sama, kita pakai titik 0, berarti ini sama dengan 0.
0 itu juga nggak lebih dari 30 ya teman-teman. Berarti pernyataan ini juga salah. Kita arsir juga ke arah yang benar, ke sini. Nah, karena aku menggunakan metode arsir yang salah, berarti yang jadi daerah penyelesaian itu adalah daerah yang paling bersih atau daerah yang tidak terkena arsiran, teman-teman. Di sini udah bisa kita lihat ya teman-teman, daerah paling bersih itu pasti daerah-daerah yang ini nih. Nah, berarti semua daerah ini itu dinamakan daerah penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaian. Nah, dari grafik ini itu kan ditemukan 3 titik ya teman-teman, 3 titik dari daerah penyelesaian nih. Sebentar, aku coba ganti warna. Yang pertama itu ada titik ini. Nah, titik ini itu kan udah pasti ya, udah kelihatan banget nih, di titik 0,30. Terus titik yang ini juga udah pasti banget nih teman-teman, udah kelihatan banget, ini tuh titik 15,0. Dan yang ini harus kita cari titiknya itu berapa. Jadi kita mencari titik-titik daerah penyelesaian. Yang pertama itu ini udah ketemu, ini udah pasti banget, ini juga udah pasti, dan sekarang kita harus mencari yang ini. Cara carinya gimana? Jadi teman-teman, titik ini itu kan dilewati terbentuk oleh 2 garis kan, yaitu yang pertama garis yang warna oranye dan garis yang warna biru muda. Garis yang warna oranye ini terbentuk asalnya dari persamaan ini. Sebentar, aku hapus dulu. Nah, garis biru muda ini, garis oranye, sorry, aku ganti warna dulu. Garis oranye ini terbentuk dari asalnya itu persamaan yang ini kan teman-teman. Dan garis yang warna biru muda itu yang 15 ini terbentuk dari persamaan yang kedua ini. Jadi cara carinya itu dengan kita mengeliminasi 2 persamaan ini untuk bisa dapetin titik yang di tengah-tengah ini nih, yang belum kita ketahui. Oke. Jadi di sini kita eliminasi, aku bikin di sini lagi aja ya. Tadi persamaan pertama itu atau garis yang warna oranye itu berasal dari persamaan 5x plus 2y sama dengan 60. Dan garis yang kedua itu garis warna biru didapatkan dari persamaan nomor 2, yaitu 2x plus 2y sama dengan 30. Karena di sini kebetulan angkanya udah cantik banget nih, y-nya udah sama-sama kayak gini, berarti langsung aja kita eliminasi dengan dikurang. Ini hasilnya jadi 0. Terus 5x kurang 2x hasilnya sama dengan 3x. 60 kurang 30 hasilnya sama dengan 30. Berarti di sini x sama dengan 30 dibagi 3 hasilnya sama dengan 10. Ini udah ketemu titik x-nya. Terus yang selanjutnya kita harus nyari titiknya juga kan, nggak mungkin dong titiknya cuma di x doang, karena jelas-jelas dia ada di sini nih. Berarti kita harus cari titiknya juga. Caranya adalah dengan mensubstitusikan hasil x yang kita dapat ini ke salah satu persamaan di antara 2 ini. Aku pilih persamaan yang ini karena angka-angkanya lebih kecil, jadi lebih mudah juga. Kita substitusikan ke persamaan 2x plus 2y sama dengan 30. Tadi x-nya udah ketemu sama dengan 10, berarti di sini 2 kali 10 ditambah 2y sama dengan 30. 2 kali 10 sama dengan 20, ditambah 2y sama dengan 30. 2y sama dengan, ini pindah ruas ke sini, jadi minus ya teman-teman. 30 minus 20. Jadi 2y sama dengan 10. Y-nya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, udah ketemu kayak gini, berarti udah bisa jadi titik ya teman-teman. Berarti titik yang ini itu tadi kita ketemu x-nya 10 dan y-nya itu 5. Berarti titiknya di sini itu adalah 10,5. Nah, setelah kita ketemu 3 titik ini, sekarang kita bisa langsung mensubstitusikan titik-titik ini ke tujuannya, dan kita cari nanti yang paling minimum itu yang mana, atau yang paling kecil itu nanti kira-kira yang mana. Nih ya, ini adalah si fungsi tujuannya. Kita substitusikan. Yang pertama kita ke titik yang 0,30 dulu ya teman-teman. Di sini f, x, y-nya itu
0,30. Berarti di sini tadi kan persamaannya 1000x plus 800y ya. Berarti ini x ini y, berarti di sini itu 1000 kali 0 ditambah 800 kali 30. Aduh, pulpennya gak nyata nih pentepnya. Nah, terus hasilnya itu sama dengan 0 plus 8 kali 3 itu 24. 0-nya 3 tambah 3 berarti jadinya 24.000. Persamaan yang kedua, titik yang kedua maksudnya itu titik 10,5. Berarti di sini F 10,5 sama dengan 1000 dikali 10 ditambah 800 dikali 5. Nah, sama dengan ini berarti 10.000 ya, udah pasti. Dan yang ini tuh 8 kali 5 sama dengan 40, berarti 40 tambahin 0-nya 2 jadi 4.000. Berarti hasilnya sama dengan 14.000. Oh iya, yang ini hasilnya 24.000 ya teman-teman. Dari titik 0,30. Nah, habis itu yang terakhir titiknya itu di titik 15,0. Berarti 1000 dikali 15 ditambah 800 dikali 0. Hasilnya sama dengan 15.000 ditambah 0. Hasilnya 15.000 deh. Nah, dari ketiga titik ini diperoleh, titik pertama 0,30 itu diperoleh hasilnya itu 24.000, titik 10,5 itu 14.000, dan titik 15,0 itu 15.000. Dari ketiga ini udah ketahuan banget ya teman-teman, nilai minimumnya itu adalah yang 14.000. Nilai terkecil nilai minimum itu 14.000. Berarti jawabannya ya nggak bisa guys. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.